Saya dulu di Al-Azhar ada bacaan wajib tahun 1 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Jadi S1 8 juz. Kalau tidak lulus maka tidak selesai LC. Jadi kami menghafal itu dulu, sebelum subuh dihafal 1 halaman. Nanti dalam sholat sunat diulang. Waktu masuk masjid sholat qobliyah, ayatnya yaitu yang setengah halaman itu. Rakaat 1 diulang, rakaat kedua diulang, nanti selesai sholat diulang, nanti sore setelah asar distorkan ke guru, biasanya syekh di masjid. Habis itu setelah hafal paling lancar lagi ditulis di kertas, karena nanti ujian ada ulangan hafalan dengan tulisan. Nah, ini tentang masalah cara menghafal yang kami pakai dulu. Berhasil Pak Ustadz, ngapalnya berhasil, mempertahankannya susah. Pulang bawa 8 juz, baru di airport sudah hilang 2 juz. Menengok Pragawati pramugari, lututnya terbuka 2, 1 lutut 1 juz. Bagaimana cara istiqomah dalam hijrah Pak Ustadz? Adik-adikku yang muda-muda, kalau sudah hijrah jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang lepas dari jamaah. Maka cara menyelamatkannya, alaikum bil jamaah. Ada jamaah FPI yang perkasa, yang berotot, gabungkan diri, daftar. Kalau kurus macam saya jangan, patah nanti. Saya ikut jamaah remaja masjid aja lah Pak Ustadz, ikut. Saya ikut jamaah memanah, karena katanya olahraga sunnah. Memanah berkuda. Oh, memanah mahal, berkuda mahal. Yang murah, kita kan dekat sungai, berenang gratis. Yang anak-anak muda libido seksual, nafsunya banyak, berenang hilang nafsunya. Apalagi kalau terjun dari atas sungai, orangnya hilang sekalian. Apa hukum nikah tanpa restu orang tua karena beda usia? Pertama, orang tua itu mesti dipahamkan tentang pernikahan. Aku ini manusia, takut hawa nafsuku tak terkendali, aku harus nikah. Tapi kau harus punya pribadian dulu nak. Mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi, ruko pribadi. Tak ada gunanya kalau aku berzina. Cari orang lain yang bisa memahamkan orang tua. Mungkin ada ustadz favorit dia, mungkin ada habib yang didengar cakapnya, mungkin ada tokoh masyarakat, keluarga, tokoh adat Melayu yang bisa ngomongnya masuk ke hatinya. Bahasanya bahasa kita, tapi pakai lidah orang lain. Jangan pernah lawan orang tua. Bagaimana cara qada salat Jumat? Salat Jumat diganti dengan salat zuhur. Tapi jangan gara-gara ceramah saya malam ini nanti Jumat kosong. Kemana jamaah? Kata Ustadz cukup salat zuhur aja. Mana tahu dia tertinggal, mana tahu dia macam-macam ada hal tak diinginkan, menggantinya zuhur bukan Jumat. Apa hukum kalau hari Jumat lupa sujud tilawah? Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Alif lam mim tanzil. Kalau dibaca sunnah, andai tidak dibaca tidak apa-apa, karena dia bukan rukun, bukan syarif, bukan syarat, bukan wajib, tapi dia sunnah. Terima kasih, mau kasih dari Puas, penggemar Ustadz Abdul Somad Smart. Saya senang suami saya kerja serabutan. Saya seorang suami yang kerja serabutan, istri PNS. Beruntung dong. Bagaimana cara menyikapi istri yang sering membantah perkataan suami? Apakah saya belum sempurna membimbing istri? Apakah memang istri merasa lebih hebat? Perempuan, jangan kau merasa lebih hebat dari suamimu walaupun dia serabutan kau PNS, karena orang menghormatimu karena kau punya suami. Coba kalau yang serabutan nih mati, pasti namamu berubah. Janda, godain kita dong. Maka orang hormat karena kau punya suami. Bagaimana orang mau menghormati suamimu kalau kau tak hormat? Adik-adikmu akan menyepelekan dia, orang tuamu akan menjatuhkan harta martabatnya karena kau tidak menghormati dia. Andai di tengah keluargamu mereka menyepelekan, sayang sekali kamu ya, kamu PNS, suamimu serabutan, jangan kau rendahkan suamiku.
bagaimanapun juga dia adalah tulang rusukku, dia adalah orang yang selama ini melindungiku, katakan begitu. Ini jangan sampai kita menjatuhkan. Kalau sampai istri menjatuhkan suami, maka dia jatuh dalam golongan nusyuz, perempuan durhaka. Nauzubillah. Perbaiki hubungan. Kami jemaah dari kota Pagar Alam, semoga Ustadz diberi kemudahan untuk datang ke kota kami. Buka pagarnya, datang saya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana mensikapi golongan-golongan yang mengatakan menjadi kebiasaan kita adalah bid'ah? Contohnya zikir jahar bid'ah. Pertama, kasih dia penjelasan. Saudaraku, zikir jahar itu ada hadisnya. Yang menyusun kitabnya namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Titelnya apa? Profesor, Doktor, LC, MA. Titelnya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu apa? Dalam kepalanya hafal 200.000 hadis. Apa? 200.000 hadis. Ustadz kau yang membid'ahkan itu hafalan hadisnya berapa? Hafalan hadisnya 2. Itu pun waktu laptop hidup. Pas laptop mati hafalannya hilang. Kau mau ikut Jalaluddin Abdurrahman Suyuti yang hafal 200.000 hadis? Nama kitabnya apa? Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, tentang zikir-zikir jahar. Sedangkan Habib Mahdi yang belajar langsung kepada Al-Habib Umar bin Hafiz, yang belajar langsung kepada para habaib, yang belajar langsung kepada para ulama sampai nasab silsilahnya ke Nabi, tetap zikir jahar. Tadi beliau imam zikir jahar, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Masalah ada kawan yang zikir sir, saya tak salahkan. Kawan saya zikirnya sir, tapi dia jangan salahkan saya zikir jahar. Karena banyak hadis-hadis zikir jahar. Lihat dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Sebagiannya sudah saya terjemahkan dalam buku 37 masalah populer. Dia tetap juga membid'ahkan kita. Kita sudah jelaskan, innama anta munzir, kau hanya pemberi peringatan, kau tak berhak memaksa mereka. Silakan aja, kau mau ngejek aku terus bid'ah, aku terus berzikir. Kalau kau capek, kau berhenti. Kalau aku capek, aku berhenti. Ustadz, apakah boleh dalam hukum Islam kita menikah dengan seorang yang belum menetapkan keyakinannya? Dia Islam apa tidak? Dia tak jelas agamanya Pak Ustadz. Begitu banyak perempuan yang muslimah, kenapa kau cari yang tak jelas? STJ ini status tak jelas. Wala amatum mu'minatun khairam min musyrikatin walau a'jabatkum. Sebuah orang budak hamba sahaya beriman lebih baik daripada seorang yang kaya. A'jabatkum, a'jab, ajib, menakjubkan, amazing, tapi dia tak beriman, maka tetapkan keyakinan dia. Adinda, kalau kau mau aku pinang, kau tetapkan keyakinanmu. Kau Islam apa tidak? Aku Islam, bersyahadat. Ku pinang kau dengan bismillah. Nikahlah sama dia. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Katanya balita meninggal masuk surga akan memberi syafaat pada orang tuanya. Jika orang tuanya tak pernah sholat, gimana? Apakah masih diberi syafaat juga? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai karena akikahnya. Ma min mauludin yuladu ila alal fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Arti fitrah, fitratul Islam, suci. Wildanum muqalladun, anak-anak kecil yang kekal di dalam surga. Lalu kemudian anak kecil ini disuruh masuk surga. Udkhulu, masuklah kalian. Lalu kata anak kecil ini, kami mau masuk surga ya Allah kalau orang tua kami ikut bersama kami ya Allah. Bukan anak itu melawan Allah, tapi hadis itu menceritakan bagaimana keutamaan orang tuanya sabar menerima kematian anak, tetap istiqomah beribadah. Adapun orang tuanya setelah anaknya meninggal menjadi pecandu narkoba, pezina, perampok, penyamun, lanun, hantu belau, maka orang tua itu tetap masuk transit. Di mana transit? Diobok-obok dulu. Setelah bersih baru masuk surga. Kak Ustadz, bagaimana menikah dengan wanita pandangan kita sudah tidak perawan? Ini Starato, nama kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq.
Inistarata bikran, kalau engkau laki-laki mensyaratkan istrimu mesti perawan, fabanat saiban, ternyata dia tidak perawan, falahul fashu, maka kau punya hak fasah. Kalau suami menceraikan, tolak. Kalau istri menggugat, khulu. Kalau hakim memisah, fasah. Besok pagi kau datang ke hakim, Pak Hakim, ya, ternyata dia gadis bukan perawan Pak Hakim, jadi kau tak terima? Tidak. Kalau begitu kau kufasah, kata hakim. Bagi yang mau menikah, bagi yang sudah punya anak 3, jangan minta fasah besok, jaga-jaga aja lah. Inishtarata saiba bikran, kalau anak lajang mensyaratkan istrinya perawan, fabanat saiban, ternyata setelah nikah ketahuan tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak fasah. Tapi ternyata setelah gadis tadi meneteskan air mata, aku bang dulu pun terpaksa karena aku bla 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 bla. Apa kata dia? Ah, tak usah kau pikirkan Adinda, apalah arti sebuah keperawanan. Tapi biasanya di sinetron-sinetron. Saya sering dengar ceramah Ustadz tentang Ikhwanul Muslimin. Yang saya tanyakan, partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. Yang mengatakan berafiliasi, mengambil buku-buku dari Sayyid Qutb, mengambil buku-buku dari Hasan al-Banna, memakai metode-metode halakoh likoh yang dibuat oleh Imam Syahid Hasan al-Banna. Prinsip besarnya memperjuangkan Islam lewat partai politik. Ada yang memperjuangkan Islam lewat berdakwah ke rumah-rumah, assalamualaikum, ayo sholat berjamaah yuk. Ada yang memperjuangkan Islam dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak yang ngajak nahi ma'ruf, banyak yang ngajak ma'ruf, ayo sholat bu, oh bu. Tapi yang menegakkan ayo nahi mungkar tak ada. Maka datang FPI, perjuangannya dengan nahi mungkar. Ada pula memperjuangkannya lewat politik, ada pula memperjuangkannya lewat fokus pada remaja. Ini tergantung konsentrasi kita masing-masing. Apakah gaji pegawai negeri hasil profesi sehingga kena wajib zakat profesi bila tidak cukup nisab dan haulnya? Ya, selama ini saya tahu zakat itu dikenakan pada harta yang telah disimpan selama 1 tahun saja. Pertanyaan saya, apakah wajib zakat profesi itu sikapnya berlebihan karena harus dikeluarkan tiap bulan? Orang yang mengatakan zakat profesi tidak pakai haul, dia kutip pendapat Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab fikih zakat, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena dalam hadis tentang haul itu ada seorang periwayat yang dhaif. Kalau dhaif maka tak bisa dipakai. Itu dalil Syekh Qardawi. Adapun orang yang mengatakan walaupun saya pakai haul tapi saya keluarkan duluan, itu namanya bab ta'jiluz zakah qabla awaniha. Boleh mengeluarkan zakat sebelum sampai timing waktunya. Dua-dua bisa dipakai. Di instansi masyarakat berdiri lembaga amil zakat Basnas, Basma, Pertamina. Mana yang utama, berzakat ke lembaga atau kepada keluarga yang miskin? Bagaimana Pak Ustadz? Saya sosialisasi zakat ke kabupaten. Ada orang kaya, ada Basnas. Lalu orang kayanya nanya ke saya, Ustadz Somad, ya, bagusnya ke Basnas atau langsung? Saya tanya, kalau Bapak langsung ngasih berapa? 500.000. Saya tanya ketua Basnas, Pak Basnas, ya, kalau Bapak pengusaha ini nyetor ke Basnas, Bapak sanggup ngasih berapa? Kami bisa ngasih 1 juta Pak Ustaz. Ternyata lebih untung kalau dikasih ke Basnas. Bapak ngasih langsung, ponakan Bapak dapat 500. Bapak serahkan ke Basnas, Basnas mengaku kami bisa kasih 1 juta karena duit kami lebih banyak. Kenapa tidak langsung ke Basnas? Kasih ke Basnas dengan catatan, Basnas, kuserahkan duit ini ke kamu, tapi nanti keluargaku dapat. Kalau tak dapat, aku tuh tak mau store sama kamu. Kata Basma, kami bisa bayar beberapa kali lipat. Wani piro? Bisa. 1 batang lidi mengusir botol pun bisa patah. Tapi kalau sudah 1 batang sapu lidi, jangankan botol, memukul maling pun mati. Ustaz, apa hukumnya kerja di bank? Haram. Sedangkan kerja di bank itu riba. Iya, haram. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga. Nawar apa nanya? Kata Syekh Yusuf Qardawi,
Kalau orang tuamu susah, di rumah istri mau melahirkan, rumah pula dalam keadaan ngontrak, inilah satu-satunya penghidupan, tak ada kerja lain, kau tetap di situ. Darurat, ad-darurat tubihul mahzurat, akhafud dararain. Ada mudarat yang berat, ada yang ringan, kau pilih yang teringan. Tak boleh mati. Kalau aku tak kerja di sini, 2 hari tak makan, mati. Tak boleh pilih mati, tapi kau tetap di sana, tetap cari usaha, mudah-mudahan bisa keluar dari sana. Bagaimana mensikapi orang selalu membid'ahkan? Sudah copy paste dari yang tadi, nyontek nampaknya. Wanita sholat di rumah atau di masjid? Wanita sholat di rumah lebih baik di pekarangan, lebih baik di dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Perempuan lebih baik dalam tempat sempit. Hadis ini kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh perempuan sholat di Masjidil Aqsa, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Pertamina, Pelaju, Palembang, ibu-ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel nunggu di luar? Tak ada. Maka perempuan sholat ke masjid tetap berpahala dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai solek-solek jahiliyah. Udah tahu mau ke masjid pakai make up bedak 3 inci. Jangan pakai rok sempit. Apabila kita tak sengaja menghirup asap rokok, padahal rokok tersebut dari uang haram, apakah sama kita menghirup barang haram? Tidak. Namanya juga tak sengaja. Keluarkan balik. Tak sengaja. Kan kita sengaja. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan seluruh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Di kota kami ini sering ada jamaah yang iktikaf di masjid 3 hari, 40 hari. Ada banyak masjid yang menerima, namun tak sedikit yang menolak. Bagaimana sikap kami sebagai pengurus masjid menyikapi ini? Saya ketua masjid. Biarpun kurus begini ketua masjid nih. Jamaah komplain, kami tak mau terima jamaah kompor tuh Pak Ustadz. Ada yang bilang jamaah kompor, ada yang bilang jamaah tabligh, ada yang bilang jamaah KUPJ, kelompok Ustadz panjang janggut. Macam-macam ejekan masyarakat. Masjid ini rumah Allah, tapi manusia diangkat menjadi pengurusnya untuk mengatur administrasinya supaya jangan sampai orang masuk leluasa. Maka kita buat aturan, boleh di masjid ini dengan syarat dan ketentuan berlaku. 1, jangan tidur di atas karpet. 2, boleh iktikaf di emperan, bawa tikar masing-masing. 3, jangan menjemur-jemur kolor di pintu. Nah, jadi dengan itu kita tidak, karena kalau dicukupkan dakwah sama ustadz, berapa ustadz lah yang bisa ceramah? Siapa ustadz yang bisa masuk ke perkampungan, ke pedalaman? Siapa ustadz yang bisa berceramah ke lokalisasi, ke daerah terpinggir? Siapa ustadz? Ustadz Somad itu, Ustadz Somad berceramahnya di masjid. Yang menghadapi tato preman yang bertato gambar ular sendok. Datang jamaah kompor nih memukul ular sendoknya. Ayo ke masjid Pak. Berani kamu ngajak saya ke masjid? Tak takut sama ular sendok nih? Dibukanya kantongnya, kasihnya minyak wangi. Iyalah kita ke masjid. Setelah preman-preman tadi ke masjid, yang bertato, yang gondrong, yang metal ke masjid, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi. Disangka orang yang masuk surga itu Abdul Somad, padahal yang masuk surga nun di belakang sana, yang bukan LCMA, yang tak pernah di Kairo, tapi dia sudah membawa hidayah, memasukkan orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di jalan Allah. Ini bukan dakwah. Yang dakwah itu adalah dari jalan setan ke jalan Allah. Itu baru dakwah. Abdul Somad menceramahi orang sudah masuk masjid. Ustadz, apa hukumnya kalau kita megang 2 mazhab? Hebat. Kami di Al-Azhar isi formulir mau masuk Al-Azhar. Nama Abdul Somad, asal negara Indonesia, mazhab Syafi'i. 1 aja tak selesai. Ini bisa 2 mazhab. Pak Ustadz, pertanyaan saya,
bolehkah zakat mal harta diberikan untuk memberangkatkan saudara kita pergi umrah? Pergi umrah itu bagi orang mampu. Bagi yang tak mampu bagaimana? Banyak ibadah lain selain umrah. Man shollas subha fi jama'atin, salat subuh besok berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, habis salat subuh berzikir mengingat Allah. Hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Yusolli rak'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi, status hadisun hasan. Jadi jangan paksakan kalau tak mampu. Jadi duit zakat tadi untuk apa? Untuk anak susah, du'afa, fakir miskin, untuk 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Semoga kita semua sehat dan dalam selalu lindungan Allah. Amin. Saya mau bertanya Ustaz, apabila kita datang ke kajian ulama, apa kita boleh mengajak teman akhwat untuk datang ke tempat tersebut? Ini namanya pacaran syariah. Boncengan pula tuh. Tidak ada pacaran Islami. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Akhwat ngajak akhwat, oke. Tapi akhwat berteman dengan ikhwan, no. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan dengan durian tak pernah untung. Di bawah hancur, di atas sobek. Kalian rugi. Yang akan mengandung siapa? Kalian. Ustaz terlalu jauh mengandung. Awalnya bonceng sana, bonceng sini, balik malam masuk angin, gembung. Jangan, jangan, jangan. Setan tak pernah mengajak, ayo berzina, ayo berzina. Enggak. Setan 6 langkah. Nazratun, pandangan. Keluar dari masjid, pas cari sendal, mandang. Setelah pandangan, wabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, assalamualaikum. Setelah salam, fakalamun, tinggalnya di mana? Bisa abang antar. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah itu, faliqaun, pertemuan. Terjadilah apa yang terjadi. Putus. Tak usah kalian lakukan itu. Saya tak ada pacaran-pacaran. Betul Ustaz tak pacaran? Ya, di Mesir 4 tahun tak pernah pacaran. Tak dapat. Mohon doa kesembuhan istri saya Pak Ustaz. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Ya, kita minta kepada Allah SWT jauhkan segala musibah. Yang mau menikah dimudahkan urusan, yang mau lepas dari kerja riba dilepaskan Allah, yang sakit disembuhkan Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya mempertanyakan bagaimana hukumnya mengetahui di tengah-tengah kita Palembang banyak yang berkedok PPUT di mana dalamnya terdapat praktek. Apa hukumnya bagi kami mengetahui sebagai warga? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat mungkar, wala tanhauna 'anil munkar, ajak orang buat baik, larang orang buat mungkar. La yusikanna ayyab'atsakumullahu 'alaikum iqaban, aku khawatir nanti didatangkan Allah hukuman. Summa tad'u lahu, lalu kalian berdoa, ya Allah angkat musibah ini ya Allah, tapi Allah tak mengangkat. Hotel wisuda pulang selesai. Tapi untuk sampai ke Darul Fikri ini, dari Pekanbaru ke Perawang, dari Perawang ke Buton, dari Buton ke Selat Panjang, dari Selat Panjang ke sini bukan macam sekarang. Ini tanah gambut. Kena air berkubang kita. Musim panas berdebu. Itu tahun 2017. Tapi hari ini tadi bersama rombongan Pak Bupati kami naik sepeda motor sampai dari hotel sampailah kemari, terus aspal sampai ke toilet, ke WC. Jadi tidak lagi ada alasan untuk tidak mendaftarkan anaknya ke Darul Fikri sebelum tanggal penutupan berikut ini.
Ingat, kuota terbatas. Bagi Bapak Ibu yang baru sampai hari ini, pondok ini biasa aja, sama macam pondok yang lain. Tapi bagi yang meletakkan batu pertamanya dulu 2017, maksudnya saya maksudnya, ini pondok ini luar biasa. 18 di tengah hutan, di samping pokok rumbia. Saya waktu diminta Ustaz Fauzi meletakkan batu tuh yakin tak yakin saya, ini jadi tak pondok ini. Tapi karena diminta Ustaz Fauzi, ya Allah tawakallah, jadi tak jadi, aku balik ke Pekanbaru. Jadi memang perjuangan Ustaz Fauzi beserta para ustaz dan ustazah, kita doakan beliau sehat panjang umur. Ini kalau tidak diceritakan begini ke anak-anak ini, adik-adik ini, ke wali murid, ke bapak-bapak yang baru bertugas kemari, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak, kalau angkatan laut apa namanya? Dan Lanal. Iyalah pokoknya ujungnya angkatan laut. Bapak anggota dewan, ini perlu saya ceritakan nih, mengulang memori kita bahwa perjuangan sampai hari ini adalah perjuangan panjang. Orang-orang yang tak saya sebutkan namanya, yang udah bertungkus lumus, yang susah payah, berdarah-darah, meneteskan air mata, mudah-mudahan kalau mereka masih hidup, sehat badan, panjang umur. Kalau sudah meninggal dunia, diselamatkan Allah dari azab kubur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dulu sahabat kami asli putra daerah dari Meranti ini, Ustadz Muhammad Mukhlisin, alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Kalau mau ke Al-Azhar mesti hafal Al-Quran, mesti bisa baca kitab. Beliau disekolahkan orang tuanya menyeberang ke Pulau Jawa. Tamat dari pondok di Jawa, baru beliau ke Mesir. Tapi sekarang Bapak Ibu, bukan menyepelekan Pulau Jawa, di sana para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Sekarang siapapun yang susah untuk naik kapal laut, bis, pesawat, tak perlu jauh-jauh. Adapun masalah kualitas, Pondok Darul Fikri pernah juara baca kitab nasional. Adapun masalah hafalan Quran, Pondok Darul Fikri sekali duduk 30 juz. Kita memang sekali duduk 3 juz, juz pokat, juz melon, juz mangga. Sekali duduk store tak menengok Quran 30 juz. Nama Ananda beserta ayah ibunya yang naik ke atas tadi, Durratul Yatimah. Durratu artinya permata, pakai dal. Durratu, permata. Yatimah, tunggal satu-satunya. Karena memang dia yang satu-satunya nyetor 30. Sesuai dengan namanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa betul nama itu adalah doa Pak Ustadz? Ya, ayahnya mengasih nama. Mudah-mudahan ini menjadi permata satu-satunya. Memang betul. Salah ayahnya juga. Coba buat namanya agak banyak sedikit. Insya Allah adik-adiknya juga nanti akan menjadi penghafal Quran, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pesan yang mau saya sampaikan ini khusus kepada adik-adik, anak-anak saya, para wisudawan dan wisudawati. Siap mendengarkan? Siap mengingat? Awas kalau tidak. Saya TK tak di wisuda, SD tak ada wisuda, SMP tak ada wisuda, SMA tak wisuda, aliyah pun tak ada wisuda. Di pondok saya tak pernah wisuda. S1 saya tak ikut wisuda, S2 juga tidak wisuda, S3 pun tak wisuda. Makanya tak pernah saya posting saya wisuda di Instagram. Tapi saya punya ijazah. Jadi kalian sudah ujian, sudah wisuda, ini nikmat besar. Bagi sebagian orang wisuda itu biasa aja. Tapi bagi saya yang udah 48 tahun belum pernah di wisuda ini, setiap menengok orang wisuda sedih juga hati saya. Mau wisuda wak madu udah tua. Jadi foto wisuda kalian tuh jangan hanya sekedar posting Instagram, cetak sebesar pintu, tempel di dinding rumah. Kenapa? Karena masa lalu tak bisa diulang lagi.
walaupun duit kalian banyak, walaupun kamera kalian mahal, walaupun kalian orang terkenal, walaupun kalian pejabat, tak bisa diulang lagi, momennya sudah lewat. Maka momen bahagia tadi bersama orang tua dicetak, disimpan, ditunjukkan nanti ke anak-anak. Abang, mana foto wisuda abang? Saya untung sampai saat ini istri saya tak pernah bertanya foto wisuda. Mudah-mudahan tak didengarnya pula ceramah ini. Tolong diedit nanti. Sempat saya pulang ditanyanya, mana foto wisuda dulu? Itulah, saya terus terang kalau pertanyaan-pertanyaan lain tak saya sombong, bisa saya jawab. Tapi itulah Allah Maha Kuasa itu ya. Berapa kali sudah saya ceramah keliling di mana-mana, belum pernah ada satupun jamaah yang bertanya, mana foto wisuda Ustaz? Memang Allah melindungi saya memang. Kalian sudah wisuda, saya ucapkan tahniah selamat. Mudah-mudahan ilmu kalian berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak anak tamat pondok selesai pesantren pulang ke rumah macam kuda lepas kandang. Di pondok sholat subuh tak tinggal, balik ke rumah bangun jam 8. Jangan kalian buat macam itu, karena itu sama dengan menghilangkan harkat, martabat, marwah ustadz ustazah. Kalau sampailah kalian bangun jam 7, jam 8 tak sembahyang subuh, apa kata mak, kata ayah kalian? Oh, ini rupanya hasil pendidikan Ustadz Fauzi itu. Kalau sekedar Ustadz Fauzi yang mereka hina tak apa-apa. Oh, ini rupanya pondok yang diletakkan Ustadz Somad Batu Pertama tuh. Saya kalau udah nama, kalau saya kalau Ustadz Fauzi yang diajak orang, saya sabar. Tapi pas saya nanti, oh ini rupanya yang diwisuda Ustadz Somad kemarin itu, maka jangan sampai kalian menghilangkan tradisi di pondok bangun malam. Subuh jam 4.45, jam 4 paling lambat sudah bangun. Macam mana di pondok dulu bangun tahajud, maka terus. Apa tradisi di pondok ini? Murojaah, mengulangi hafalan Quran. Di antara orang yang terlaknat adalah orang yang menghilangkan hafalan Quran. Berikut Ananda, hafalan 2 juz, hafalan 5 juz. Kami bangga mendengarnya. Tapi itu bukan hanya kebanggaan, itu tanggung jawab. Jangan sampai tak murojaah. Satu hari minimal 2 juz. Karena kalau tidak di murojaah, walaupun kalian juara internasional di Makkah, hilang hafalan. Maka murojaah, baca dalam sholat, baca selesai sholat. Saya tidak akan keluar rumah sebelum murojaah. Jangan tunda murojaah. Nantilah murojaah asar, nantilah murojaah maghrib, nantilah murojaah isya, nantilah murojaah sebelum tidur. Jangan. Pagi bangun jam 4, tahajud. Syukur-syukur waktu tahajud itu ayat itu dibaca dalam sholat. Tapi nanti kalau tak ingat Pak Ustaz macam mana? Boleh buka. Dalilnya mana? Sayyidatuna Aisyah sholat imamnya menengok mushaf. Boleh. Jadi kalau kalian ada handphone, di dalam handphone itu ada Quran digital, kalian buka memang ayat yang mau dimurajaah. Pas lupa boleh nengok. Tapi matikan dulu datanya, matikan, karena khawatirnya pas sholat datang pula orang nelpon. Iya sebentar Ustaz, datang. Jadi kalau kalian pegang Quran boleh dalam sholat sunnah. Jangan sampai tunda murojaah. Yang hilang tak bisa dibalikkan lagi. Maka murojaah. Saya tak akan keluar rumah pagi ini sebelum murojaah. Saya tidak akan aktivitas sebelum murojaah. Kuncinya adalah disiplin. Tentang masalah sholat, tentang masalah murojaah, tentang masalah baca kitab. Tadi saya duduk samping Pak Bupati, pas lagi ngobrol. Dikasih Pak Bupati minum, saya minum. Dikasihnya kue, saya makan. Dia diam, saya diam pula. Saya tengok handphone. Apa yang saya tengok tadi? Pembahasan tentang khirqah. Khirqah artinya kain. Seorang ulama memasangkan kain ke muridnya.
Aku pasangkan khirqah kepada engkau. Biasanya itu ulama tasawuf. Jadi waktu duduk tadi saya sedang menengok, rupanya Imam Ibnu Shalah ahli hadis dipasangkan khirqah oleh gurunya. Rupanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dipasangkan khirqah oleh gurunya. Rupanya Imam As-Sakhawi dipasangkan khirqah oleh gurunya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mursyid tarekat Qadiriyah, 2 orang dari dia ke bawah, Ibnu Taimiyah dipakaikan khirqah oleh gurunya, dan sanadnya ke Imam Abdul Qadir Al-Jilani hanya 2 rawi. Itu yang saya tengok tadi. Sampai hari ini saya masih baca kitab walaupun tak bawa kitab, karena kitab sekarang bisa dicari pada Syekh www.google.com. Macam mana cara mencarinya? Tinggal tulis keyword. K tulis, word huruf, K kunci, word tinggal tulis kunci. Tadi saya tulis lam ba sin, labesu, memakai, al khirqah, cara memakai khirqah. Buka pembahasan. Masalah bahasa Arab, kalian dah 6 tahun belajar bahasa Arab. Masalah nahu sorab, kalian sudah menguasainya. Tapi kalau tidak diasah tiap hari, parang kalau tak diasah macam mana? Bukan cuma tumpul, bekarat dijual orang, apalagi kalau tak dipegang. Oleh sebab itu maka sembahyang jangan tinggal, murojaah jangan tinggal, baca kitab jangan tinggal. Macam mana? Siap? Insya Allah. Yang santriwati, yang wisudawati siap? Insya Allah. Yang pertama, bangga, bahagia, cetak kenang-kenangan ini. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, tentukan arah ke depan. Mau jadi apa? 2025 selesai pondok. 2028, 2029 selesai S1. Kalau memang mau S2 lanjut. Kalau mau jadi polisi, tadi udah diminta namanya oleh Pak Bupati. Kalau memang mau jadi tentara, lapor ke Pak Dandim. Saya ini Pak Ustadz hobi mandi di laut, minta ke Pak Angkatan Laut. Saya ini Pak Ustadz mau jadi pengacara, saya ini mau jadi hakim, saya ini mau jadi lawyer, saya ini mau jadi jaksa. Datang ke Pak Kajari. Semua ini ada. Siapa yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Udah ikut. Siapa yang mau, yang lulus jadi dokter? Sudah lulus 2 orang dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, untuk apa anak kita di pesantren? Nanti di pesantren cuma jadi ustadz. Tak mau anakku jadi ustadz, kurus macam Ustadz Somad, Ustadz Fauzi. Kebetulan kami kurus-kurus pula. Kami kurus ini bukan karena ustadz, karena takdir udah begini. Jadi jangan takut memasukkan anak ke Darul Fikri. Alumni Darul Fikri jadi polisi, amin. Alumni Darul Fikri penghafal Quran sekali duduk 30 juz, amin. Alumni Darul Fikri jadi dokter spesialis kandungan, nanti direktur Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, amin. Kenal Ustadz Somad, direktur Rumah Sakit Umum yang spesialis yang hafal Quran itu santri saya. Tapi dia tamat dari Selat Panjang. Selat Panjang itu pondok saya juga. Saya meletakkan batu pertamanya itu dulu, kata saya. Habis itu Ustadz ada ikut membangun? Enggak, aku meletakkan aja. Rupanya kalau sudah hebat, semua mengaku saudara kita, murid kita, santri kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini hebat semuanya, insya Allah, amin. Kenangannya disimpan, disiplin sholat, murojaah, baca kitab, tentukan arah cita-cita kemana. Dulu Ustadz apa cita-cita Ustadz? Cita-cita aku, saya ke Mesir S1, S2, S3. Habis itu nanti ku bawa ijazah, aku mau jadi dosen. Kalau sudah jadi dosen, jadi pegawai, punya gaji, dapat duit, membahagiakan orang tua. Jangan membahagiakan orang hutan. Sekarang banyak membahagiakan orang hutan. Hari raya, pergi membawa anak ke kebun binatang. Kemana? Silaturahim. Tak salah, saya pun bawa anak saya juga ke kebun binatang.
tapi yang kita bahagiakan ini orang tua. Rahasia pondok ini tegak berdiri tadi, apa kata Ustaz Fauzi? Ibu saya yang usianya 80 tahun ada di tengah ibu-ibu. Ustaz Fauzi jauh beruntung dari saya. Emak saya meninggal umur 70. Beliau emaknya umur 80 masih hidup. Mudah-mudahan emak kita yang masih hidup sehat walafiat. Yang sudah meninggal dunia diampunkan Allah dosanya, dilapangkan kuburnya, diberikan tempat yang layak. Kalau emak kalian masih hidup, ayah kalian masih hidup, jangan lawan. Apapun kata dia, diam. Kalau belum bisa kalian membahagiakannya, jangan menyusahkannya. Kalau pergi ke selat panjang, jangan lupa membawa kawan-kawan. Tausiah ini tak bisa panjang karena udah turun hujan. Berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah bahwa nanti kalau kalian sudah jadi orang hebat, jadi orang besar, jadi pejabat, jadi angkatan larat, angkatan laut, angkatan udara, polisi, gubernur, bupati, pegawai ASN, penguasa di Riau, datang lagi kalian ke pondok ini, bangun kelas, bangun asrama, bangun tempat makan, bangun WC toilet, bangun tempat mandi, bangun tempat rumah guru, bangun masjid. Macam mana? Siap. Dari bunyinya macam tak siap. Mungkin kalian ibu rumah tangga, mungkin kalian ustazah biasa, tapi laki kalian orang kaya, punya sawit tak habis 7 keturunan. Malu pula mengaminkannya. La ilaha illallah. Bawa laki kalian kemari, bilang sama dia, bang, ayo kita ke pondok yang dulu batunya diletakkan almarhum Ustadz Somad. Aku waktu itu udah mati udah. Kalian waktu datang kemari membangun, buatkan kelas, satu kelas. Berapalah harga? Kenapa bangunan di sini tak ada yang 2 lantai? Karena tanahnya tanah gambut. Tanah gambut ini mesti ditanam tiang pancang. Beda sama orang di kota Pekanbaru sana, tinggal cakar ayam bisa berdiri ke atas. Itulah maka satu lantai, goyang, retak pondasi, tapi tanah masih luas insya Allah. Saya mau setelah acara ini santri makin banyak, jamaah sekeliling yang sudah mewakafkan tanahnya. Alhamdulillah. Ini kurang, maka saya nanti insya Allah datang orang, Ustadz Somad, saya sudah mendengar tausiah Ustadz waktu acara wisuda itu ada tanah Pak Ustadz, saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah orang? Tanah kebun sagu, kebun getah, kebun karet habis dijual orang. Tapi tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat, inilah dia tanah pesantren Darul Fikri. Tanah ini tak bisa dijual, tanah ini tak bisa dihibahkan, tanah ini tak bisa diwariskan. Tanah ini akan ada sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Di mana bagian tanah yang kita letakkan batu itu dulu Ustaz? Situ. Ada dibuatkan agak macam monumen lah, ada. Ana tahu datang nanti Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, mau ditengoknya di mana dulu ayah kami meletakkan batu pertama. Lalu kata anak Ustadz Fauzi, disinilah ayah kalian dulu meletakkan batu pertama, habis itu tak ada ditambahnya batu kedua dan ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya tak pernah mengajar anak bapak, saya tak pernah membangunkannya subuh, saya tak pernah mendengarkan bacaan Qur'annya, saya tak pernah mengasih makannya, saya tidak pernah memukulnya, saya tak pernah mengajarnya. Tapi pas acara wisuda, saya yang diminta tanda tangannya, saya yang diminta berfoto di depan. Itu kelembutan hati Ustadz Fauzi dan Ustadz-Ustazah lainnya. Saya minta maaf, 10 jari ku angkat 11 dengan kepala atas kelancangan, kekhilafan, kesilapan, kesalahan. Dari 2018 sampai keluar alumni pertama ini, tidak pernah Ustadz Fauzi ini sekalipun membawa proposal
Tak pernah minta bawakan, tolong bisikkan ke bupati, mintakan ke gubernur. Tidak pernah. Anak-anak ni tes polisi, tolonglah bisikkan ustaz kenalan. Tak pernah ada. Ini anak ikut tes kedokteran, tolonglah ustaz datang ke dekan fakultas kedokteran Undri, datanglah ke rektor. Tak pernah. Karena dia hanya meminta kepada Allah. Kuat munajatnya kepada Allah. Tak pernah dia memohon dan meminta kepada manusia. Jadi kalau bapak ibu berharap menunggu datang Ustadz Fauzi meminta, tidak akan pernah ada. Dia meminta hanya kepada Allah. Allah mengetuk hati bapak ibu. Maka kalau hati masih bisa diketuk, khawatirnya nanti tak lagi bisa diketuk karena sudah shadaqallahul azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ibu wali murid sekalian, anak kalian dididik 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Siapa di antara bapak ibu yang sanggup membangunkan anaknya dari jam 4 subuh, mengontrol, mengajar, mendengarkan bacaan Quran sampai tidur jam 10 malam? Tak ada. Saya pun tak sanggup mendidik anak saya. Makanya saya serahkan ke pesantren. Anak saya wajib masuk pesantren. Ponakan saya wajib masuk pesantren. Anak saudara saya wajib masuk pesantren. Yang tak mau masuk pesantren, saya pecat jadi anak kemana. Tidak ada alasan. Siapa di antara bapak ibu yang bisa mengontrol anaknya main handphone, kecanduan game online, judi online, pinjaman online, micat cewek online? Tak bisa. Jangankan anak-anak ini, jangankan anak-anak ini, bapak-bapaknya pun belum tentu selamat. Razia handphone di Pekanbaru. Yang merazia kawan saya, guru di salah satu sekolah. Panggil, tarik semua handphone anak-anak. Di Darul Fikri boleh main handphone? Tak boleh. Ini sekolah, tak bisa dilarang. Anak-anak main handphone. Pegang handphone. Diperiksa sama guru. Isinya macam-macam. Panggil wali murid. Datang emaknya. Bu, anak ibu ini keterlaluan. Isi handphonenya macam-macam. Mesti kami ambil handphonenya. Ini mesti diajar. Apa kata si ibu? Mohon maaf pak, itu handphone suami. Bukan kenakalan anak-anak sekarang ini, kenakalan orang tua. Maka kalau ibu tak sanggup mendidik anak, serahkan ke Darul Fikri. Kalau ibu tak sanggup mendidik suami, serahkan ke Darul Fikri. Kita letakkan di asrama yang tak berdinding nanti. Nanti kita buatkan kelas khusus untuk laki-laki gatal. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di luar sana anginnya kencang, puting beliung, ombaknya tajam. Tapi kalau sudah masuk ke Darul Fikri, Darul artinya rumah, Fikri artinya berpikir. Di sini anak bapak ibu berpikir nahwu shorof, berpikir tafsir Quran, berpikir mau jadi apa, berpikir. Di luar sana anak-anak tak sempat berpikir. Asik apa? Menembak musuh yang tak mati-mati. Tak makan, tak minum, tak sembahyang, tak sholat, tak sekolah, tak mandi, di kamar. Kenapa? Kecanduan game online. Duitnya dari mana? Di fotonya KTP emaknya, pinjaman online. Yang saya ceritakan ini fakta nyata atau hoax? Terserah. Kalau tak ada yang percaya, tengok anak kalian nanti. Ustaz ini main ancam-ancam aja. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenangan yang indah ini pegang. Murajaah, disiplin, sholat, siapkan. Tentukan arah cita-cita ke depan. Kalau sudah jadi orang, jangan lupakan pesantren. Datang ke Darul Fikri. Bangunkan satu kelas khusus. Tadi yang lulus polisi, buatkan nama kelasnya kelas syurto. Tadi yang lulus jadi dokter, nama kelasnya kelas objin. Hah? Jin tuh Pak Ustaz. Objin artinya spesialis kandungan. Ada namanya kelas SPOT. Apa itu? Spesialis ortopedi tulang belakang. Kau spesialis apa? Ini Pak Ustaz. Apa itu? Aku jual otak-otak. Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi apapun kalian, jadi polisi. Misalnya kalian jadi polisi, tugas pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pensiun, mati. Jadi polisi, mati. Jadi tentara,
mati. Pak polisi sama tentara yang tertinggung. Saya sedang mencerita ke orang ini jadi polisi. Jadi anggota dewan. Apa pula kalian takut bilang mati? Jadi ustaz? Pas giliran aku kuat suara kalian. Kita ini semua akan mati. Langsung ke atas suara. Ngeri-ngeri sedap juga ceramah sih. Yang kekal abadi ini. Saya tak ada niat jahat Pak Kajati, Pak Kajari. Saya tak ada niat busuk hati Pak anggota dewan. Saya hanya sedang menasihati diri saya sendiri bahwa kita akan mati. Dan kita nanti dari alam barzah akan melihat anak-anak kita ini dan mendapatkan aliran pahalanya insya Allah. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanal, Bapak Ketua DPRD, Bapak anggota. Kalau kita berapa lama lagi lah umur kita ini? Kalau saya tengok umur-umur Bapak ini di atas 50. Kalau saya 27 memang. Kalau kita mati, habis semua. Surat tanah, STNK, BPKB, Badan Pertanahan Nasional, dibawa mereka ke kantor Samsat, balik nama, berganti nama mobil, nama motor. Dibawa mereka ke BPN, berganti nama surat tanah. Ada yang paling menyakitkan Pak, surat nikah berganti. Tengok senyum mereka. Bapak pikir berapa lama lah mereka nunggu kita? 4 bulan 10 hari. Anak-anak ini hafal ayatnya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Arba'ata ashhurin 4 bulan 10 hari. Meninggal bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 10 September datang surat undangan. Nikahnya sama brownies, berondong manis. Tidak apa-apa. Rumah yang kalian bangun kebetulan jatah dia. Naik laki barunya ke situ. Tempat tidur kalian dinaiknya. Bukan cuma tempat tidur kalian, bini kalian pun dinaiknya. Berbunyi guru saking tak teganya, saking sakitnya hati laki-laki. Ustadz, janganlah cakap begitu Pak Ustadz, ini banyak anak-anak. Biar masuk ke hati dan pikiran kita bahwa semua ini tinggal, ini semua tinggal. Mobil-mobil mewah ini tinggal semuanya. Saya berani bercakap gini karena tak ada mobil saya sini. Semuanya tinggal. Yang kekal abadi mana? Nih tanah wakaf ini. Yang kekal abadi mana? Nih kelas-kelas ini. Maka malayudraku kulluh laitraku kulluh. Kalau tak bisa kita bangun semua, ya tak usah semua. 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Ibu punya majelis taklim, majelis pengajian. Apa nama grup pengajian Ibu? Nama grup pengajian kami Pak Ustadz Jilbab Ungu. Datang ke Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi, boleh kami buat satu kelas khusus antar kami saja, tapi tolong nanti kelasnya itu dicat mulai pintu jendelanya, atapnya warna ungu semua. Boleh Ustadz? Ungu LGBT gitu. Ini ungu syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah nanti kalau kalian sudah tamat acara reuni kumpul-kumpul, acara reuni akbar alumni Darul Fikri tahun 2055. 2025, 35, 45, 55. Acara 30 tahun. Jangan kalian datang hanya untuk menunjukkan mobil kalian besar. Jangan kalian datang untuk menunjukkan gelang kalian besar. Jangan kalian datang untuk menunjukkan cincin kalian besar. Jangan kalian datang untuk menunjukkan bini kalian besar. Ingat cakapku ini. Tapi kalian datang untuk bertanya, siapa di antara kita ya kawan sekelas dulu yang meninggal, anak yatimnya berapa, kita iuran tiap bulan, berapa di antara kita yang sudah menghadap Allah. Reuni 10 tahun. Ini sekarang umur kalian ini sekitar 18, 19, 20. Taruhlah 20 karena TK tak naik 2 tahun. Kalau sekarang umur 20, nanti pas reuni 10 tahun, reuni 10 tahun. Pertanyaannya, kau kerja di mana sekarang? Kau udah nikah apa belum? Rumah kau di mana?
Tapi kalau reuni 20 tahun sudah mulai bertanya, kau sakit apa? Aku pinggang. Itu saraf terjepit. Ingat kau si Anul, kawan sekelas kita dulu? Iya, udah duluan. Reuni 30 tahun, umur udah 50, mulai bertanya sesuai dengan judul lagu dangdut, tunjukkan padaku di mana kuburmu. Reuni 50 tahun tak jumpa, 50 tambah 20, 70. Pertanyaannya semakin berbisik. Kau pakai pempes? Semua akan menua, guys. Semua akan berubah, besti. Yang nggak berubah tuh satu, hubungan kita. La ilaha illallah. Bahwa kita dulu pernah sama-sama susah, kita sama-sama santri. Kalau jumpa acara reuni, jangan cerita aku sekarang udah jadi ini, aku sudah ini. Ceritalah tentang masa lalu. Ceritalah tentang kenangan indah. Kau macam-macam ingat aku muka. Siapa ini ya? Oh iya, kau yang mencuri bumbu pecel aku dulu. Ini macam-macam ingat siapa ya? Tapi udah agak gemuk badannya sekarang. Inilah dulu waktu sembahyang sujud tak bangkit-bangkit itu. Ceritalah tentang masa lalu. Karena masa merubah cerita. Memori kita sudah berubah. Cakap saya ini belum bisa kalian tangkap sekarang. Tapi nanti baru kalian ingat. Oh, itu yang dimaksudkan Ustadz Somad. Jadi pesantren tidak hanya sekedar memasukkan ke kepala kalian Quran. Pesantren bukan memasukkan kalian nahu sorab baca kitab, tapi pesantren membuat kalian menjadi orang yang bersama-sama. Syukur-syukur nanti kalian bisa sama-sama membangun Riau Bumi Lancang Kuning ini, insya Allah. Satu jadi gubernur, satu jadi bupati, satu jadi kepala daerah. Kira-kira anak pesantren bisa jadi bupati? Nah, contohnya Pak Asmar pesantren Darun Nahdoh Bangkinang. Itu jadi bupati. Jadi polisi dulu. Habis jadi polisi baru jadi bupati. Dia tak pernah pensiun. Kira-kira anak pesantren bisa jadi gubernur? Mana contohnya? Abdul Wahid tamat pesantren Canduang. Inyak Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tamat pesantren. Jadi kalau ada orang mengatakan, apalah anak pesantren itu? Memangnya bisa jadi apa? Gak usah dijawab. Campakkan ke laut. Udah bolak-balik kita ngasih tahu anak pesantren bisa jadi polisi, anak pesantren bisa jadi tentara, anak pesantren bisa jadi kepala dinas, anak pesantren bisa jadi apapun. Anak pesantren siap jadi apapun. Yang terakhir, yang keenam. Kalian jadi profesor, doktor, insinyur, kiai haji, jenderal, itu bonus. Kalau ada di antara kalian yang jadi polisi, tentara, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bonus. Kalau ada di antara kalian yang jadi dokter spesialis, bonus. Tapi yang perlu kalian ambil, dasar pembangunan pesantren Darul Fikri ini dulu, ini mesti saya ceritakan. Ingin memperbanyak manusia unik bernama Ustadz Fauzi. Kenapa dakwah pedalaman suku Talang Mama tak berjalan? Kenapa dakwah pedalaman suku-suku terasing tak berjalan? Setelah kami datang ke Selat Panjang, dibawa masuk ke Sokok, dibawa ke suku Akit, dibawa ke suku Laut, barulah saya paham. Karena ada Ustadz Fauzi. Maka kami dibawanya waktu itu ke dalam, tidur di emperan masjid, makan di situ, tidur di situ, berjalan kaki, naik sampan. Saya 12 kabupaten kota di Riau ini yang paling menderita ceramah di Meranti ini. Dibawa Ustadz Fauzi entah kemana-mana. Kebanyakan video, coba tulis di Google itu UAS Merana, atau pasti di Meranti banyak. Masuk pulau keluar pulau, masuk surau keluar surau, melewati gelombang, masuk ke dalam hutan, di bawah. Banyak profesor, banyak doktor, banyak penghafal Quran, tapi hanya tinggal di kota besar saja. Jadi tujuan awal pesantren ini didirikan adalah memperbanyak makhluk unik yang sudah mulai punah seperti dinosaurus. Tak ada lagi ustadz yang mau masuk ke hutan. Tak ada lagi ahli ilmu yang mau masuk ke pedalaman.
maka ada satu makhluk namanya Ustadz Fauzi, dan makhluk ini mesti diperbanyak. Dan setelah tunggu jangan tepuk tangan lu, tunggu lihat mau cepat aja tepuk tangan. Dan akhirnya 2017 2018 doa kami, doa orang tua-tua di Meranti ini dikabulkan Allah. Akhirnya lahirlah generasi Ustadz Fauzi. Kalian inilah Fauzi. Yang itu Fauziah. Nanti kalau kalian jadi dokter setelah selesai, jangan kalian cuma di rumah sakit mewah mahal. Jangan kalian cuma mengoperasi sesar bini orang kaya, bini pejabat. Kalian masuk lagi ke dalam. Hadiri acara khitan masal bersama Ustadz Somad. Saya waktu itu masih hidup. Kalau bapak ibu ini udah banyak yang minta. Kita nanti akan hidup. Masih mau kalian bawa saya masuk ke hutan? Masih mau lagi kita masuk ke pulau-pulau? Siap berjuang? Takbir! Nanti orang ini akan nelpon saya. Ustaz Somad, ya, masuk lagi kita ke dalam urusan Pak Ustaz. Siap, saya bilang. Tapi online. Masuk lagi dah. Kita ke dalam itu tak bisa tabligh akbar. Kita ke dalam itu tidak bisa ceramah. Tapi kita bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis. Kok kabarnya sekarang di Angkatan Laut ya? Iya. Bisa kau buatkan kapal untuk puskesmas di tengah laut. Kita ke pulau-pulau. Oke, siap. Terus dokternya siapa? Dokternya kan ada dari perempuan Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Oke, berangkat kita ke dalam. Siapa nanti yang bawa? Ustadz Somad. Hadiri khitan masal di pedalaman bersama Ustadz Somad. Pemotongan pertama oleh Ustadz Somad. Satu pun tak ada yang mau mendaftar. Takut orang itu salah potong, habis. Nggak bisa kita masuk ke dalam itu tabligh akbar ceramah. Yang bisa kita lakukan adalah pelayanan kesehatan, pemeriksaan ibu hamil gratis, acara pemeriksaan orang yang kena penyakit tumor, kanker dan macam-macam. Kalau ini bisa kita langsungkan, ini bisa kita lanjutkan. Cerita tentang Ustadz Fauzi ini hanya baru dari mulut ke mulut. Saya belum menengok ada bukunya. Ustadz Fauzi kalau kalian harapkan dia bercerita tentang dirinya, tidak akan. Kalau kalian harapkan Ustadz Fauzi bercerita tentang dirinya, menulis tentang dirinya, sampai mati kalian tak akan dapatkan cerita itu. Maka saya minta Ustadz, Ustazah yang pandai menulis, cari foto-foto lama Ustadz Fauzi ke pedalaman, tuliskan satu buku khusus, judulnya Setengah Abad Ustadz Fauzi. Cerita tentang kenal. Tolong cari juga foto saya sama beliau itu. Tak banyak, satu foto jadilah. Karena pesantren ini asbabun nuzulnya, kronologis terwujudnya pesantren ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Nah, ini berawal dari dakwah pedalaman. Kita nggak bisa begini selamanya Ustadz Fauzi. Umur kita ini terbatas. Sekarang Ustadz masih muda, masih sehat, masih bisa naik sampan malam-malam ke dalam. Tapi istri Ustadz tinggal, anak Ustadz tinggal. Ibu, bapak dengarkan pidato Ustadz Fauzi tadi. Semua disebutkannya. Bupati, wakil bupati, kepala dinas, kajari, kapolres, dandim, semua. Ada satu yang tak disebutkannya. Tak disebutkannya istri saya. Ada disebutnya tadi? Tak ada. Itu menunjukkan istrinya sabar. Coba kalau istrinya pengamuk. Balik dari sini, kenapa abang tak sebut nama aku tadi? Bermalam-malam, berbulan, berhari-hari, berminggu-minggu beliau pergi berkeliling dari satu pulau ke satu pulau berdakwah. Istrinya sabar. Saya orangnya kan segan menanya-nanya. Sampai saya curiga dulu. Saya kira beliau ini sebatang kara. Tak ada anak bininya. Rupanya ada anaknya, ada istrinya. Tapi istrinya yang pertama adalah dakwah. Yang pertama adalah mengajak orang ke jalan Allah. Maka tolong carikan fotonya. Ceritanya yang panjang-panjang. Orang sekarang udah malas membaca. Foto aja. Ini foto Ustadz Fauzi tahun sekian masuk ke suku ini. Ini foto dia waktu penyerahan kapal dakwah di Sungai Duku. Ini foto beliau waktu sama Ustadz Somad masuk. Untuk foto itu agak besar sedikit. Ini waktu dia peletakan batu pertama. Untuk apa Ustadz itu? Itu untuk apa? Supaya nanti setiap kalian wisuda tahun depan, setiap alumni punya buku itu pegang.
dan nanti kalian akan menengoknya sampai anak cucu kalian. Disitulah waktu bini kalian nanya, abang dulu dari pesantren mana bang? Dari Darul Fikri. Ada buku cerita tentang tokohnya, ini ditengoknya. Oh, dikirimkan mereka lah Al-Fatihah untuk semua yang ada gambarnya di situ. Untuk kami berdua lah. Ada orang-orang yang namanya tak disebut, gambarnya tak ada, tapi pahalanya lebih besar daripada Ustadz Somad yang berdiri di sini. Orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia, tapi malaikat selalu merindukan amalnya. Mungkin bapak tidak dikasih karpet merah, mungkin ibu tidak tempat duduk yang lembut pakai sofa, mungkin bapak ibu tidak dapat bolu kemojo, tapi Allah menyediakan balasan yang luar biasa untuk kalian guys. Semuanya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tolong nanti setiap santri, wisudawan dan wisudawati tuliskan ringkasan sambutan saya ini, karena ini angkatan pertama. Nanti masing-masing kalian saya minta menulis ringkasan sambutan Ustadz Somad dalam acara wisuda angkatan pertama Darul Fikri 2025. Tapi kami nggak nulis, nggak ingat Pak Ustadz. Bisa diulang balik di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ibu-ibu yang ada di sana, jelas suara saya? Nah, angkat tangan berarti jelas. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat. Kalian termasuk yang lulus. Berapa banyak adik-adik kalian yang tereliminasi? Berapa banyak kawan-kawan kalian yang tak selesai sampai ke garis finish? Kalian sudah lulus. Tapi khusus yang bajunya hijau pucuk pisang, yang bajunya belum macam yang di depan, jangan kalian pindah ke sekolah lain. Kalian lanjutkan SMA di sini. Karena kalau ke sekolah lain, hafalan Quran kalian takutnya hilang. Apalagi kalau kalian tidak mondok. Apalagi kalian, bukan cuman Quran kalian hilang, jilbab kalian melayang, rok kalian terbang. Tapi kalau kalian di sini, Ustadz Fauzi mendoakan kalian beserta para asatiz, baju kalian terjaga, aurat kalian terjaga. Nanti selesaikan 30 juz, duduk sekali store. 3 tahun lagi baru kalian tamat SMA. Setelah itu terbanglah sejauh mata memandang. Selesaikan S1, S2, S-Teler, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung. Setelah itu pulang ke bumi lancang kuning, membangun Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan selamat, tahniah, semoga bermanfaat untuk umat dan bangsa. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih.